Sampai di Kelong, dulu ada Kelong, turun ribut lagi. Jadi mama naik kan Jamal atas Kelong. Tahu-tahu kami pas naik Kelong, gelombang udah gini sih. Sampai kami putus di tali anyon. Jadi mama mau terjun, itu Jamal biasanya lah. Jamal pegang-pegang mama. Jangan ma, biarlah sampai anyon ma, nanti mak mati terjun. Memang mati, alon kuat. Tolong. Tak ada yang dengar, tak ada orang jauh Kelong kan, tak ada dengar. Selama saya berkarir mulai tahun 93, pertama di kapal kargo bawa barang, kedua feri antara kargo sama feri penumpang juga, jadi namanya feri kargo, jadi bawa barang bawa penumpang. Yang ketiga saya bawa tugboat, yang keempat baru bawa feri. Dan untuk daerah di Kepulauan Riau ini sih musim utara ya yang kira-kira berpotensi membahayakan, makanya selalu dilarang dalam pelayaran ataupun nelayan-nelayan dilarang untuk beraktivitas. Setengah bulan tak balik, kadang-kadang 10 hari kita tak balik di laut, tak mandi, tak apa. Jadi cuaca mau ribut, mau petir ke tetap di laut. Kadang apalagi di musim-musim barat. Itu cepat sekali, begitu pasang air, hujan turun, ribut mulai, awan mulai ada. Begitu melihat awan, kita sudah tahu bahwa ini jam sekian akan terjadinya hujan. Kalau paling enak sih sebenarnya musim timur, musim selatan sama musim barat. Itu tidak terlalu bahaya ke kami, terutama ke nelayan ya kan. Tapi kalau utara karena gelombangnya kuat, itu kami jarang turun ke laut karena gelombang terlalu kuat. Kalau di sini di perairan Bintan ini kita kena 4 musim, Kak. Utara, selatan, barat, timur. 4. Utara itu kalau utara dari mulai Desember, Januari, Februari, 3 bulan dia. Nanti berikutnya musim timur, misalkan dari Maret, April, Mei timur, nah gitu. Nanti Juni, Juli, Agustus selatan, nah, baru berikutnya barat. Kalau utara dia kuat hujan. Kalau selatan sering kemarau, baik air. Kalau timur kuat petir. Lah, kalau timur kuat petir. Kalau untuk daerah antara Tanjung Pinang, Batam, sampai ke Singapura, Johor yang dimasalahkan sekarang musim utara. Karena di situ terlalu terbuka pantainya, lautnya, jadi menimbulkan ombak yang sangat kuat. Apalagi kalau pas berlawanan dengan arus ombak, jadi menimbulkan ombak yang tinggi, arus lautnya itu kan. Di saat dihantam gelombang, tutup mesin kan turun. Turun. Jadi waktu itu saya tak sadar, saya mau maju dorong ke depan ini, tutup mesinnya saya pasang itu, tahu-tahu rantai di bawah, sehingga masuk. Nah, Selatan itu walaupun angin kuat, gelombangnya nggak begitu kuat, tapi kita masih bisa turun. Ini kalau dapat kita mengambil bulan awal daripada bulan 8 ini sampai penutup bulan 8. Itu untuk
dia adakan pertandingan sampan layar jung yang menggunakan layar ya, menggunakan layar itu sampan dan jung. Maka diambillah garis besarnya bulan 8 awal sampai akhir. Karena main jung itu tidak sebulan, paling 3 atau 4 hari udah selesai. Nah, kalau barat dia juga. Tapi kalau timur ini dia kadang-kadang terang-terang pun maaf seperti itu kan. Tapi kalau barat tidak, paling las belah bunyi kita kuat. Nah, itu barat. Dan barat itu sendiri dia terkadang teduh laut itu, tapi karena barat ini cuacanya ekstrim, kadang-kadang ya itulah kita selalu berhati-hati aja kalau musim barat itu. Musim barat ini kebanyakan hujan, ya kan? Sering ribut, angin kencang. Kemudian melihat apa sebab ribut? Air mulai pasang. Oh, pantas air pasang. Gitu. Begitu air sudah penuh pasang, ribut udah berhenti. Ketika air laut itu hangat, ikan justru makin banyak. Nah, ketika suhunya dingin, air laut, ikan kurang. Kenapa ikan itu mengetahui air pasang surut dia naik turun? Karena gurat sisi yang di kanan ikan ini kan mengetahui itu. Jadi maka tuh ikan pun tahu sedikit-sedikit banyak, tapi mengetahui semuanya tentulah mau belajar dengan orang yang berpalakan. Pelajaran kalau alat-alat navigasi nggak ada, di situ ada namanya ilmu bintang kita pelajari. Jadi arah selatan, arah timur, arah barat ada nampak di bintang. Kalau bintang ini, kalau di saat bulan gelap, umpama nampak cahaya-cahaya bintang itu berarti cuacanya agak terang. Itu alami ya, menurut kami bagi nelayan pesisir. Berarti cuacanya bagus lah kalau perkiraan cuaca ini. Berarti kalau memang bintang itu tak ada sama sekali, udah mulai mau berawan, itu tanda-tandanya mau hujan. Ya, kalau di laut nih kita hitung hari. Hitung hari tahu arus. Jadi kalau 2 hari bulan misalnya kalau kami orang Melayu nih ya musim utara nih air pasang pagi, ya itu pagi baru kita ke laut ada arus. Nah, nanti dia siang dia lemah arus ada. Tak ada arus ada ikan. Kalau arusnya terlampau kuat, umpamanya kan, arusnya terlampau kuat, ikan pun kurang juga. Arusnya tak ada, ikan pun kurang juga. Dia mau stabil arusnya. Kalau tengok daripada awan, kalau ada awan itu model bentuk sisi ikan, nah itu bagus untuk turun ke laut karena itu berarti lagi musim ikan itu. Dilihat dari awan tadi, mulai datang mau ribut kan awan dulu nih. Tiba-tiba awan mulainya kan terang nih, umpama terang seperti ini dia terang. Nanti mulai awan datang, kalau malam jelas sekali itu malam. Kalau mau datang malam, mau ribut itu jelas sekali. Mulai dia awan lah mulai hitam, agak hitam-hitam itu. Kemudian datang lagi semacam petir. Memang belum petir. Dia macam jenis kilat lah kata orang Melayu itu. Kadang-kadang tegak, kadang melintang. Nah, itu dia mau turun itu bukan hujan dulu, angin dulu. Angin begitu kencang sekali. Barulah turun hujan. Badai ini kebanyakan sih di musim barat sih. Ya. Badat karena badai itu kan datangnya sekali-sekali disertai badai petir, hujan deras, begitu. Misalnya kerja laut. Maka Mamak selalu sering bilang sama Jamal, Mal, kalau suami kamu ke laut,
Kalau orang dapat banyak, suami kamu dapat sedikit, kamu jangan ngomel. Siksa di laut mah. Di rumah kamu enak, ribut, hujan, panas, kamu di rumah. Tapi di laut ini nyambung nyawa Jamal. Dulu saya pernah tahu dengan orang tua, walaupun hanya hanya sebentar ngikut-ngikut gitu, tapi tahu betul. Kemudian saya berkawan lagi dengan datang ke rumah di kampung tuh, bercerita mancing, cerita, "Kak, kena ribut tak?" "Oh, kena ribut." "Ah, itulah," katanya. "Apa sebab terjadinya ribut?" "Begini," katanya. "Oh, begitu. Jadi, wah saya cakap begini, iya itu jangan," katanya. "Kalau udah dingin itu cepat balik lah," katanya. Tak tahu karena dulu pakai dayung. Dulu orang tua kita kerja laut, jadi masih kecil-kecil kan kita dibawa-bawa dia. Jadi kita tahu dulu kan kita kan tak bisa sekolah sampai sekarang. Bukan tak bisa, orang tua kita tak kasih Kalau dulu mama pingin juga sekolah kayak orang gitu kan. Mau pandai lah mau sekolah. Aduh, tak usah lah nak ke sekolah ke Pinang. Orang tua dulu kan, nanti kamu di Langgauto, jauh dari mama. Mama sayang sama kamu. Bawa ke laut dia tak sayang pula. Kan kena ribut. Kena angin. Jadi masih kecil-kecil tuh udah ikut bapak ke laut. Nenek moyang seorang pelaut.